Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV, dimanapun kita berada, yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullahu jami'an. Kita masih pada pembahasan tentang nasihat-nasihat Allah, perintah-perintah Allah, ujangan-ujangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ahlul kitab, yang sekaligus untuk kita semuanya. Kemarin kita bahas akhir pembahasan kita pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala talbisul haqqa bil batil, wahai ahlul kitab, janganlah kalian itu mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kau itu menyembunyikan kebenaran padahal kalian itu mengetahuinya. Kita lihatkan sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, wa aqimus salata, tunaikanlah salat, wa atuz zakata, tunaikanlah zakat, kerjakan zakat, bayarkan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya sallu ma'al musallin, salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Siapa dia? Muhammadin wa ashabihi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada ahlul kitab, yang mereka itu adalah orang yang pernah diturunkan kepada mereka Taurat, pernah diturunkan kepada mereka Injil, yang mana dalam Taurat, dalam Injil itu ada berita, ada keterangan bahwa di akhir zaman nanti akan ada seorang nabi akhir zaman. Cirinya adalah begini, dan begini, yang itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka tahu kalau ternyata nabi yang mereka tunggu-tunggu itu adalah nabi dari kalangan orang-orang Arab, bukan dari kalangan Bani Israel, mereka kemudian hasad, mereka kemudian iri, kemudian mengingkarinya, tidak mau beriman kepada nabi akhir zaman, padahal telah mereka tunggu-tunggu kedatangannya sejak sekian lama, setelah diingatkan oleh Nabi Allah Musa dalam Taurat, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Injil juga. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka, wa aqimus shalah, yo kalian itu mau sholat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, ya. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian itu, sholatlah kalian itu. Kenapa kita katakan dengan sholat? Karena ibadah rukuk saja, ibadah yang namanya rukuk itu nggak ada. Jadi ibadah yang namanya rukuk itu nggak ada. Rukuk tok ya, itu nggak ada. Ibadah itu kalau rukuk ya berarti sholat, karena orang itu nggak mungkin rukuk dalam arti ibadah rukuk kecuali kalau dia itu mengerjakan jadi ibadah sholat. Makanya beliau mengatakan di sini, warka'u, artinya itu adalah sallu, salatlah kalian, ma'al musallina, bersama orang-orang salat. Dan yang orang-orang yang salat adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Artinya masuklah kalian ke dalam agama
agama Islam. Nah, wa nazala fi ulamaihim, dan turunlah sebuah ayat berkaitan dengan para ulama-ulama mereka. Wa kanu yaquluna li aqribaihimul muslimin, dan mereka itu berkata kepada kerabat-kerabat mereka yang muslimin, yani uthbutu ala dini Muhammadin fa innahu haqqun, tetaplah kalian memeluk agama Muhammad, karena agama Muhammad itu di atas kebenaran. Tetaplah kalian itu memeluk agamanya Muhammad, karena agamanya Muhammad itu yang benar gitu. Fa innahu haqq. Tapi ternyata mereka sendiri nggak mau beriman. Nyuruh orang beriman, ternyata mereka sendiri nggak mau beriman. Mereka mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW, tapi ternyata mereka sendiri tidak mau untuk menjalankan atau tidak mau untuk beriman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Atamuruna an-nasa bil birri." Apakah kalian itu memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan? Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian itu menyuruh orang untuk berbuat kebaikan? Makna kebaikan di sini adalah bil iman bi Muhammad, untuk beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tansawna anfusakum, lalu kalian itu melupakan diri kalian sendiri. Kalian itu enggak mau beriman, yani melupakan diri kalian sendiri. Tatrukunaha fala ta'murunaha bihi, kalian membiarkan diri kalian sendiri, tidak memerintahkan untuk mau beriman kepada Rasul akhir zaman ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian itu membaca al-kitab, yaitu at-Taurat. Wa fiha, dan di antara isi kitab Taurat, al-wa'idu ala mukhalafatil qaul al-amal, ancaman kuat, ancaman keras kalau orang itu ucapan sama perbuatannya berselisih, ucapan sama perbuatannya itu berbeda. Afala ta'qilun, tidakkah kalian itu mau berpikir tentang su'a fi'likum, jeleknya perbuatan kalian, fatarji'un, lalu kalian mau tobat, mau kembali ke jalan yang benar. Fajumlatun nisyan mahal istifhamul ingkari, ya maka jumlah yang berkaitan dengan lupa tadi, wa tansawna anfusakum, itu adalah pertanyaan untuk mengingkari perbuatan mereka. Kok bisa Allah memerintahkan orang lain berbuat baik, ternyata dia sendiri lupa akan keperbuatan baik dia tersebut, gak mau mengerjakan perbuatan yang baik tadi. Maka itu mereka diingatkan, jadi para ulama-ulama mereka, para pendeta-pendeta mereka, para tokoh-tokoh mereka diingatkan, karena mereka itu yakinnya kalau Muhammad SAW di atas kebenaran. Maka tatkala ada orang lain beriman, mereka cukup, karena mereka tahu Nabi Muhammad SAW di atas kebenaran. Tapi diri mereka sendiri nggak mau beriman karena faktor-faktor yang lain, efek-efek yang lain, perbuatan-perbuatan yang lainnya. Dan itu adalah satu hal yang amat sangat itu. Kalau mempertahankan kedudukan, mempertahankan jabatan, mempertahankan harta, tujuannya itu adalah agar itu semuanya langgeng. Dia mengorbankan dunia, mengorbankan agamanya untuk melakukan itu semua, maka itu adalah hal yang amat sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu ay utlubu al-ma'unata ala umurikum. Sta'inu itu minta tolonglah, ay utlubul ma'unata, carilah bantuan, utlubul ma'unata, carilah pertolongan, ala umurikum, untuk menyelesaikan urusan kalian, bisabari, dengan tetap bersabar, al-habs lin nafsi ala ma takrah, sabar itu adalah menahan jiwa menghadapi apa yang dia benci, itu apa yang tidak dia suka, itu namanya sabar. Habsu, al-habsu lin nafsi ala ma takrah, menahan jiwa, yani untuk menahan jiwa untuk bertahan pada perkara yang dibenci oleh jiwa tersebut, itu namanya sabar. Wassalah, dan sholat, yani dan sholat, minta tolonglah kalian untuk tetap tegar dalam kebenaran,
Pertama dengan sabar. Jenenge hidup itu ya ono susai. Jenenge hidup itu nggak pernah tuh seneng 100%. Namanya hidup itu mesti berat, namanya hidup itu mesti abot, dan namanya hidup itu mesti susah. Jadi makanya Allah mengatakan was-shalah dan salat afradaha bidzikri ta'ziman li sya'niha. Allah menyebutnya secara mufrad pada salat itu banyak untuk mengagungkan posisi salat. Wabil hadis, dan dalam hadis kana sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun badara ila salati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila hazabahu amrun itu mendapatkan sesuatu yang pelik, mendapatkan sesuatu yang berat yang dihadapi, maka segera badar ila salati, segera salat, jadi untuk menghadap Allah, mohon petunjuk, mohon pertolongan, mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau keluar dari salat dalam kondisi mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wakilah, dan ada yang mengatakan al-khitab lil yahud. Al-khitab lil yahud. Ayat ini kaitannya dengan orang-orang Yahudi. Lamma 'aqahum 'anil imani syarihu wa hubbur riyasah. Tatkala yang menghalangi mereka untuk tidak mau beriman, yang menghalangi mereka dari tidak beriman. Sebenarnya mereka itu mengakui kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas kebenaran. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Yang membuat mereka nggak mau beriman itu adalah asyarihu wa hubbur riyasah. Orangnya sangat tamak, orangnya ini jadi tamak begitu. Wa hubbur riyasah, pengen memiliki kedudukan, pengen memiliki posisi jabatan gitu. Fa umiru bis sabri, mereka diperintahkan untuk mereka diperintahkan untuk sabar. Wa huwa shaum, yaitu puasa. Li'annahu yaksiru syahwata, karena puasa itu bisa melemahkan syahwat. Wassalat, dan salat, li'annaha turithul khusyu'a, karena salat itu bisa menjadikan orang itu khusyuk. Yani watan fi al-kibra, membuang rasa sombong. Wa annaha as-salat, dan sungguhnya dia adalah salat, lakabiratun, adalah perbuatan berat, thaqilatun illa 'alal khashiin, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. As-sakinina ila ta'ati, orang yang berlindung, orang yang anteng, orang yang ayem, orang itu pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat wasta'inu bis sabri wassalah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama maknanya adalah kepada orang-orang, jadi orang-orang muslimin, hendaknya mereka sabar, makan, ini bersabar atas musibah yang mengenai mereka sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan, ayat ini tujuannya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu, kenapa mereka itu kok menolak kenabian Muhammad, padahal mereka sangat tahu kalau Muhammad SAW adalah seorang nabi. Yang membuat mereka tertahan gak mau itu adalah karena syarih wa hubbur riyasah. Mereka itu orangnya tamak itu, dan sangat mencintai kekuatan, jabatan, kekuasaan, sangat mereka harapkan. Dan yang semacam itu sangat berbahaya dalam perjuangan, terutama karena orang itu mementingkan kondisi dirinya dan tidak mementingkan kondisi umat yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lanjutkan. Kita selesaikan masalah yang berkaitan dengan ayat ini. Ayat-ayat ini. Alladzina yadhunnun, yaitu orang-orang yang yadhunnun, mereka itu yadhunnun, menyangka. Tapi dalam ayat ini bukan menyangka, tapi yuqinun, yang mereka meyakini annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka nanti akan ketemu dengan Tuhan mereka, bil ba'ts, dengan adanya hari kebangkitan. Yani wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka itu pasti akan kembali fil akhirati, di akhirat nanti, fayujazihim, Allah pasti akan membela perbuatan. Nah, annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka itu akan bertemu dengan Tuhannya bil ba'ts, pada hari kebangkitan.
wa antum ilaihi raji'un, dan annahum ilaihi raji'un, dan mereka nanti akan kembali kepada Allah fil akhirah fayujazihim. Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Allah. Taib, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, orang-orang anak keturunannya Yakub, dari 12 anaknya Nabi Allah Yakub, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka begitu. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ulkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang pernah aku berikan kepada kalian. Bisyukri alaiha bitaati, dengan cara mensyukurinya, dengan cara mensyukurinya bitaati, untuk taat kepadaku. Wa anni faddaltukum, dan aku memberikan kemuliaan kepada kalian. Maknanya bukan kalian yang tatkala ayat ini turun, tapi kepada bapak-bapak kalian. Alal muttaqin, di atas orang-orang yang bertakwa. Nah, para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi hal semacam itu berkaitan dengan masalah bagaimana nasihat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang kitab yang mereka itu tahu kalau Muhammad tidak kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran tersebut karena faktor-faktor yang lainnya. Nah, baik. Wattaqu, dan bertakwalah kalian semua. Khafu, takutlah kalian semua. Yauman la tajzi, pada suatu hari yang tidak akan ada yang mampu membalas, memberikan balasan. Yauman, wattaqu yauman la tajzi, yang tidak ada pembalasan fihi padanya nafsun, jiwa, an nafsin, dari wa syai'an, sesuatu. Wa yaumul qiyamah, peristiwa itu adalah hari kiamat. Wala tuqbalu, tidak terima, bil ta'i wal ya, tetap menggunakan ta atau ya. Wala yuqbalu itu, atau wala tuqbalu, minha syafa'ah, darinya sedikit pun, suatu pun. Ai laisa laha syafa'atun fatuqbal, tidak ada syafaat lalu diterima syafaatnya. Wa ma lana min khashiin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang khusyuk. Wa la yu'khadhu minha adlun, dan kaumnya kepada Allah pahalanya, ya kan. Wa lahum yunsarun, dan mereka itu tidak akan Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu kondisi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada jauh di zaman mereka, tatkala mereka masih dibimbing oleh Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah jadi siapa? Adam, Nuh, Ibrahim, begitu, dan kepada anak-anak turunannya yang lainnya. Para yang dirahmati Allah wa iyyakum, insyaallah subhanahu wa taala ini materi pertanyaan materi yang bisa kita insyaallah kita pelajari. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, karena sudah pindah pembahasan berkaitan dengan kembali kepada cerita yang berkaitan dengan orang-orang di kalangan Bani Israel, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun. Wallahu a'lam. Kita akhiri majelis kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.